Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara, isu utama kenapa kok kita membahas tema-tema ini di dalam bulan ini ada dua setidaknya saudara. Yang pertama adalah kita orang-orang Kristen saat ini cenderung masih banyak yang bingung. Sebetulnya gereja itu mestinya seperti apa sih? Kebaktian gereja itu harusnya seperti apa? Gereja itu harus memberikan titik berat yang seperti apa mestinya? Kita masih kebingungan tentang hal itu saudara. Oleh karena itu kita boleh untuk kembali tengok di dalam sejarah dan bertanya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan baru atau pertanyaan lama yang sudah digumulkan secara panjang lebar, lalu sudah dipertarungkan dengan keringat dan darah selama bergenerasi-generasi dan sudah cukup settle di dalam zaman tertentu, lalu kita lupakan itu semua dan kita kembali kepada ground zero. Tanya lagi, seperti apa sih sepertinya? Lalu setelah itu kita memberikan jawaban-jawaban dan secara agak terburu-buru, gegabah dan pongah menurut saya ya. Lalu kita mengatakan seperti ini, gereja harus begini, gereja harus begini. Dasarnya apa? Lalu kita katakan, tuh lihat Kisah Rasul pasal 2. Tuh lihat Kisah Rasul pasal 6. Saudara, kita mesti tahu ya bahwa yang membaca Kisah Rasul pasal 2 dan yang membaca Kisah Rasul pasal 6 itu bukan cuman kita. Bukan kita orang-orang yang abad 20, 21 tahu-tahu saja punya Kisah Rasul. Enggak saudara. Ada banyak orang yang sudah pernah menggumulkan sebetulnya Kisah Rasul pasal 2 itu mestinya digulatkan seperti apa. Dan kalau kita mau bicara tentang gereja, ada banyak teks di dalam kitab suci kita yang harus digumulkan. Oleh karena itu kita akan coba untuk tengok di dalam sejarah sebetulnya apa yang sudah pernah digumulkan orang-orang sebelum kita. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya kebaruan saudara. Namun namanya kebaruan itu harusnya updated. Betul ya, bukan bikin dari nol. Saudara, kalau kita kepingin sesuatu, saudara, coba cek. Anda kalau punya handphone, ya, Anda punya handphone. Lalu Anda itu misalkan punya berapa ya, Android 8 misalnya atau Android 9. Itu kalau ada update ke Android 9, lalu Android 10, Android 11, Android 12, itu biasanya ada major updates yang membuat performa HP kita itu bisa lain sekali, saudara. Itu namanya adalah major updates. Tapi saudara, Android 11 itu adalah update dari Android 10. Ya kan? Anda tidak tahu-tahu mengatakan, Android 10 punya banyak kelemahan, saya mau bikin sendiri sistem operasi. Pada umumnya, Anda akan membuat sistem operasi yang jeleknya luar biasa, saudara. Ketika Anda mulai scratch, mulai dari nol. Manusia-manusia seperti Steve Jobs, ya, lalu manusia-manusia yang jenius-jenius itu ketika mereka bergulat habis-habisan, mereka pertama-tama memunculkan apa, saudara? Android 1, gitu ya, atau iOS 1, saudara. Jadi tidak ujuk-ujuk, tahu-tahu iOS 13, nggak ujuk-ujuk, saudara. Ada pergumulan yang panjang. Maka ada baiknya kita coba teliti dulu, saudara, apa yang sudah pernah digumulkan oleh orang-orang sebelum kita. Setelah itu, kalau kita mau melakukan major update, kalau ternyata kita cukup takut akan Tuhan, cukup punya pengetahuan teologi, cukup punya semangat yang baik, nah Tuhan mungkin akan izinkan, saudara, akan ada major update di dalam kehidupan kita, saudara. Itu isu yang pertama, saudara. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan sejarah sendiri. Artinya, tahun ini kita memperingati 500 tahun peristiwa sesuatu. 500 tahun, saudara. Tahun ini 2022, artinya 500 tahun dari 1522. 1522 apa, saudara? Ada apa? 1522 tentu saja kita memperingati penterjemahan perjanjian baru di dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther. Ini adalah satu buah tindakan yang pada waktu itu sangat signifikan, saudara. Sebelumnya apakah sudah pernah ada usaha-usaha untuk menerjemahkan kitab suci? Sudah ada, tapi masih dari versi resmi. Versi resmi kitab suci pada waktu itu adalah versi resmi di dalam bahasa Latin, disebut sebagai naskah Vulgata.
Wycliffe pernah melakukan itu, saudara, melakukan penerjemahan kitab suci, dan tentu saja itu sudah sangat kontroversial, saudara. Namun itu masih dari naskah Vulgata, saudara. Sementara Martin Luther, saudara, menerjemahkan itu dari bahasa Yunani, saudara. Nah, thanks to Erasmus ya pada waktu itu dalam eranya. Jadi Martin Luther, saudara, setelah tahun 1521 dikondem sebagai heretik dan enemy of the state, saudara, oleh kaisar pada waktu itu, saudara, di dalam satu buah konsili namanya di dalam Diet, saudara, Imperial Diet. Bukan konsili ya, saudara. Ada konsili yang sudah mengutuk Martin Luther sebagai bidat. Lalu konsili itu, saudara, akan diresponi oleh Diet, saudara. Diet bukan pola makan, saudara. Diet itu adalah semacam kayak perkumpulan dari pangeran-pangeran, saudara. Satu buah acara semacam kayak sidang kekaisaran. Jadi gereja sudah membuat satu buah keputusan bahwa Martin Luther adalah bidat. Martin Luther adalah di luar gereja. Karena dia di luar gereja, maka diserahkanlah kepada kerajaan, saudara. Nah, kerajaan mengadakan Imperial Diet di kota namanya Worms. Nah, di kota itu, saudara, maka Martin Luther diputuskan sebagai seorang heretik dan enemy of the state, saudara. Maka dia boleh dibunuh. Dan betul saja ketika dia keluar, saudara, dia ditangkap oleh banyak prajurit, tapi ternyata prajurit itu adalah utusan dari Frederick the Wise, saudara. Dia adalah pangeran yang pangeran elektor di dalam wilayah Saxony, saudara. Dia melindungi Martin Luther, lalu menyembunyikan Martin Luther di dalam satu buah menara di Wartburg, saudara. Nah, di sana Martin Luther dikasih, saudara, Alkitab di dalam bahasa Yunani, lalu dia dikasih keluasan untuk dia bisa bekerja, saudara. Maka ada karya-karya penting, saudara, di dalam 1522 itu, saudara. 1521, 1522 ketika dia ada di dalam menara Wartburg, dia menulis beberapa khotbah-khotbah yang sangat penting, saudara. Dia juga meletakkan dasar juga untuk khotbah ekspositori nanti yang akan kita bahas di dalam seminar tanggal 31 Oktober, saudara. Dan lalu dia juga menerjemahkan Alkitab. Saya pikir ini salah satu yang sangat signifikan, Alkitab di dalam bahasa Jerman. Adapun penerjemahan Alkitab Luther, saudara, di dalam bahasa Jerman nantinya akan menjadi fondasi dari bahasa Jerman modern. Nah, kita tahu, saudara, pada waktu itu saudara, Jerman adalah bahasa daerah, saudara. Karena mereka nggak ada negara Jerman kan, saudara. Adanya adalah Holy Roman Empire, saudara. Jadi penerjemahan Martin Luther itu nanti akan menjadi semacam kayak satu buah standar dari bahasa Jerman modern, saudara. Nah, kita hari ini akan memperingati dua event itu, saudara. Yang pertama, saya berharap gereja tidak lagi galau karena kita punya warisan yang besar sekali. Yang kedua, kita akan kerucutkan warisan tersebut untuk bicara satu hal secara khusus, yaitu urusan firman Tuhan. Maka, saudara, di dalam 4 pertemuan nanti, saudara, saya harap, saudara, ini akan lumayan berhasil ya. Jadi dari sasaran yang akan kita tuju adalah kita akan merayakan, saudara, penerjemahan kitab suci, dan caranya adalah kita akan melihat beberapa event sebelumnya dan kita tetap akan arahkan kepada betapa pentingnya firman Tuhan, saudara. Nanti kita juga boleh, saudara, lihat ya betapa ada deviasi di dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Oke, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang reformasi, ini kan semacam kayak umbrella term, saudara, ya. Reformasi itu satu buah definisi, satu buah istilah yang isinya itu gedenya luar biasa, saudara. Kalau kita mau berbicara reformasi, kita mau mulai dari kapan, saudara? Mau mulai dari tahun kapan, saudara? Mau mulai di abad 16? Enggak, sebelumnya abad 16 sudah mulai dimulai, saudara. Abad 15, abad 14, abad 13. Nah, kita kalau mau cari, saudara, reformasi bibit teologinya, ya kita akan katakan sudah ditarik dari kitab suci sendiri, sudah abad pertama. Jadi, saudara, kita kalau mau bicara reformasi itu bicara hal yang besar sekali, saudara. Dari dulu sampai sekarang masih terus berlanjut, saudara. Oleh karena itu, karena picture-nya ini sangat besar, maka kita punya banyak kemungkinan untuk akhirnya jatuh di dalam kesalahpahaman. Karena ini picture gede sekali, saudara. Picture gede sekali kalau kita tidak betul-betul mengenal beberapa puzzle kunci, saudara. Maka gambaran besarnya bisa salah tafsir. Saya ambil contoh yang sederhana saja, saudara. Saudara kalau misalkan melihat ini saja, saudara, ya. Nah, begini, saudara. Ini kalau ada puzzle lain yang tidak disambung, saudara, kita bisa bingung, saudara. Ini mengartikannya bagaimana? Kalau saya tambah satu puzzle begini, ini senyuman, saudara. Nuansanya positif. Tapi kalau puzzle-nya, saudara, ya, ternyata cuman bagian ini saja. Lalu saya ganti misalkan begini, saudara. Nah, ini kan langsung beda, saudara. Beda kan, saudara? Jadi beberapa puzzle penting ketika kita tidak punya, kita akan cenderung untuk rangkai-rangkai sendiri. Kalau ini nggak ada, gimana, saudara? Kita jadi semacam kayak bebas untuk tafsir kan, saudara? Nah, banyak orang, saudara, karena tidak tahu ada beberapa puzzle yang sangat signifikan, maka kadang-kadang bisa salah tafsir, saudara. Bisa salah geser, saudara. Saya berharap pada hari ini secara khusus kita akan melihat beberapa puzzle saja yang lumayan kunci, yang membuat kita akhirnya itu tidak
melenceng kanan kiri, sudah tidak salah tafsir, sudah. Tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan semua puzzle-nya di dalam satu pertemuan, of course, sudah. Dalam semua pertemuan juga nggak bisa, pasti, sudah. Tapi saya harap, sudah, beberapa puzzle yang dimunculkan itu bisa membuat kita bisa melihat dengan cukup jernih, sudah. Puzzle pertama yang saya ingin ajak kita sama-sama lihat adalah yang disebut sebagai papal schism, perpecahan kepausan. Ini akan memainkan puzzle yang penting sekali, saudara. Papal schism. Perpecahan kepausan ini diawali, ya tidak betul-betul diawali ya, tapi saudara perlu untuk mengetahui titik, saudara, yang disebut sebagai Avignon Papacy atau kepausan Avignon, saudara, yang ada di Avignon, tentu saja, saudara. Ini adalah satu buah kota yang dekat sama Perancis, saudara. Avignon Papacy ini 1309, abad 14, sampai kepada 1376. Jadi apa itu Avignon Papacy? Saudara, pada waktu itu kita tahu, saudara, bahwa gereja, itu kepala pemerintahan gereja, itu siapa? Paus. Dan Paus sendiri pada saat yang bersamaan juga adalah Bishop of Rome. Paus itu adalah uskup dari kota Roma. Jadi, Paus itu punya kewajiban untuk ada di kota Roma. Saudara, siapa ketua sinode, pimpinan sinode, bukan pimpinan BPH sinode ya, tapi ketua penasehat pengarah seluruh sinode GRI? Jawabannya adalah Pendeta Stephen Tong. Pertanyaan selanjutnya, siapa gembala sidang GRII Pusat? Jawabannya adalah Pendeta Stephen Tong. Jadi, saudara, gembala sidang GRII Pusat adalah ketua sinode GRII, gitu ya, ketua seluruh sinode ya. Kita sih punya ketua BPH sinode ya, saudara, yang bukan Pendeta Stephen Tong, saudara. Dia juga adalah gembala sidang GRI Kebonjeruk, saudara. Tapi untuk menjadi ketua sinode seperti itu tidak harus menjadi ketuanya GRI Pusat, saudara. Tapi gembala sidang GRI Pusat sekaligus adalah gembala sidang seluruh GRI. Kira-kira begitu, saudara. Jadi yang disebut sebagai Paus, dia adalah kepala dari seluruh gereja sekaligus adalah bishop dari kota Roma. Jadi kita bisa expect, sudah, harusnya Paus ada di mana? Ada di Roma. Gak boleh di kota lain, sudah. Ya tentu ada di dalam perjalanan-perjalanan boleh. Tapi Paus harusnya ada di kota Roma karena dia adalah Bishop of Rome. Namun, sudah, di dalam era itu terjadi ketegangan antara Raja Inggris dan Raja Perancis. Raja Inggris pada waktu itu adalah Edward yang pertama, sudah. Sudah mungkin kenal ya Edward yang pertama ini ya, Edward Longshanks, sudah. Ini sangat terkenal karena dibikin terkenal sama film Braveheart, sudah. Ya kan, pertempurannya sama si Mel Gibson tuh, saudara. Film Braveheart, saudara. Edward yang pertama, saudara. Edward Longshanks, saudara. Nah, dia sedang mengalami ketegangan dengan Raja Perancis, yaitu Philip yang keempat, saudara. Dan Philip yang keempat memutuskan untuk berdasarkan konsili Lateran yang keempat, ya, berdasarkan satu buah konsili di dalam Katolisisme, di dalam gereja pada waktu itu ada satu buah konsili yang memperbolehkan untuk raja-raja mengambil uang dari gereja. Gereja itu pada waktu itu punya uang bisa banyak sekali, saudara. Kenapa? Karena beberapa rahib-rahib yang baik, saudara, mereka itu hidupnya cukup sederhana, ya, hidup cukup sederhana, lalu mereka melayani Tuhan, tapi jemaat itu datang ke dalam gereja. Mereka memberikan uang, mereka membayar dan lain sebagainya, berbagai macam hal, ya. Penance itu nanti mereka membayar. Jadi gereja itu punya uang cukup banyak. Beberapa rahib itu juga bisa berbisnis juga, saudara. Tapi bisnisnya bukan untuk kekayaan pribadi, nanti untuk kekayaan paroki dan lain sebagainya. Gereja-gereja bisa punya uang yang cukup gede, saudara. Saudara, keju-keju yang terbaik itu bikinan biara, saudara. Wine yang terbaik bikinan biara, saudara, begitu ya. Jadi kita bisa melihat pada waktu itu gereja juga berbisnis, saudara. Dan cuman bisnisnya bukan untuk menguatkan kekayaan pribadi, gitu, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, ada keputusan dari konsili Lateran yang keempat kalau uang gereja boleh diambil untuk mendanai crusade, perang salib. Jadi kalau Anda itu mau membela Holy Land, saudara, ya, lalu mengadakan peperangan, Anda butuh uang untuk membiayai tentara dan lain sebagainya, Anda boleh mengambil uang dari gereja. Nah, berdasarkan keputusan konsili Lateran yang keempat, maka Raja Philip yang keempat memutuskan untuk mengambil uang dari gereja Prancis untuk berperang melawan Inggris. Nah, maka pada waktu itu Paus, saudara, namanya adalah Paus Boniface yang ke-8, saudara. Ini Paus yang jahat sekali, saudara. Saudara kalau kepengen tahu Paus ini banyak dicatat sama Dante di dalam Inferno, saudara. Itu salah satu Paus yang paling banyak catatannya, saudara. Dianggap itu mengalami hukuman neraka yang paling kejam sekali, saudara. Nah, Paus Boniface yang ke-8, dia nggak setuju. Nggak boleh dong
Namanya kamu mau mengambil uang dari gereja, itu ngambil uang dari gereja untuk melakukan perang salib. Bukan ngambil uang dari gereja untuk melawan Inggris. Ini perang antara orang Kristen sama orang Kristen, ini apa-apaan seperti ini. Maka Bonafis melarang. Nah ketika Raja Philip yang keempat dilarang seperti itu, dia nggak back up, sudah. Dia nggak back down, sudah. Dia nggak terlalu peduli sama keselamatan jiwanya, dia peduli sama keselamatannya Perancis. Kalau nggak gitu saya nanti kalah sama Inggris. Maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan embargo terhadap kepausan. Perdagangan lah, lalu uang dari Perancis lah, nggak boleh masuk kepada pausan. Bahkan sudah di dalam satu buah keadaan yang cukup tegang, akhirnya sudah nanti pendek kata, Raja Philip akan menyerang Bonafis. Bonafis pun ditangkap, masukkan penjara, lalu pilih paus yang lain. Dan ketika paus yang lain itu tidak setuju kepada Raja Philip, sudah nanti dia mati sudah dalam waktu yang cepat. Kita nggak tahu matinya kenapa, tapi ya kemungkinan diracun, sudah. Kemungkinan. Ya, ini apa? Everybody's guess, sudah. Lalu sudah terpilihlah paus yang selanjutnya. Paus yang selanjutnya itu namanya adalah Paus Clement yang kelima. Ini adalah paus yang ke Perancis-Perancisan, sudah. Dan akhirnya paus ini nantinya akan berpindah menaruh pusat kekuasaannya di kota Avignon, sudah. Ini ya, sejak eranya Clement yang kelima. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara, di dalam keadaan seperti ini ya, kondisi jemaat itu hatinya gimana, saudara? Siapakah paus itu? Paus adalah uskup kota Roma. Ada di mana dia sekarang? Di Avignon. Lalu di Avignon, saudara, dia menerima kemewahan, menerima kehidupan yang baik, dan lain sebagainya, saudara. Terus saja seperti itu. Saudara bisa membayangkan ya, hati dari jemaat kira-kira seperti apa? Hati dari masyarakat, orang-orang yang pergi ke gereja, mereka tidak punya alternatif. Mereka yang merasa, iya sih kayaknya harusnya ya ada di Roma ya. Tapi pikiran mereka belum terlalu berani macam-macam, tapi bagaimanapun juga mereka sudah agak mulai berpikir, iya ya, gimana ya? Mulai berpikir, saudara. Nah, sampai akhirnya sudah pemikiran dan ketidakpercayaan terhadap kepausan di Avignon ini makin lama itu makin merebak, sudah. Sampai nanti Paus Gregory yang ke-11, sudah. Itu mengembalikan kepausan di kota Roma. Dan setelah itu diadakanlah pemilihan, sudah. Pemilihan. Nah, lalu setelah kepausan itu kembali ke kota Roma, dipilihlah Paus Urban. Paus Urban yang ke-6. Paus Urban yang ke-6 ini terpilih, saudara. Ini adalah orang Italia, saudara. Terpilih setelah apa? Setelah terjadi kerusuhan. Kerusuhannya intinya adalah kita harus punya paus yang bukan orang Perancis. Pausnya harus orang Italia. Maka terpilihlah Urban yang ke-6, saudara. Nah pada waktu itu, saudara, kardinal-kardinal yang memilih paus itu sebagian besar adalah orang-orang Perancis. Kita bisa bayangkan, saudara, 70 tahun ada di Perancis. Ini ya, Avignon Papacy ini hampir 70 tahun kan, saudara ya. Hampir 70 tahun, 69 tahun lah ya. Ya, cincai sedikit lah. 69 tahun ada di Perancis. Maka kardinal-kardinalnya banyak sekali yang kardinal orang Perancis. Kardinal itu macam-macam, sudah banyak, sudah. Tapi sebagian besar orang Perancis. Lalu kelompok yang cukup besar itu orang-orang Itali. Lalu kelompok yang lain ya lebih kecil-kecil lah, sudah ya. Jadi pada waktu itu, sudah, setelah Paus Urban yang ke-6 dipilih, sudah ya, orang-orang kardinal Perancis, sudah, mulai berpikir, kamu setuju nggak sih sebetulnya sama Paus Urban yang ke-6 ini? Ya kagak sih. Loh, tapi kenapa kok kamu pilih dia? Lah ya saya diancam. Jadi kamu pilih dia karena dia diancam? Iya. Jadi kalau gitu Paus Urban ini kurang bener dong ya. Ya kurang bener lah. Terus gimana dong? Kalau gitu kita cari lagi paus lagi yuk. Nah maka mereka memilih pausnya mereka sendiri. Ini nanti yang pria namanya Paus Clement. Paus Clement yang ke-7, sudah. Dan ini nanti akan berpusatkan di mana? Di Avignon. Jadi, saudara, pada waktu itu gereja akan punya 2 paus. Satu paus ada di kota Roma, satu paus ada di kota Avignon. Dalam keadaan seperti ini, saudara, ini kan chaos sekali, saudara. Di dalam Holy Roman Empire, saudara, ketika Anda mendapatkan surat, katakanlah, saudara, misalkan ya, Anda Raja Inggris, Anda mendapatkan surat, ada kekosongan uskup di kota ini, ada kekosongan uskup di kota ini, kamu punya kandidat nggak? Anda mendapatkan surat ya dari paus, yang satu paus Avignon, yang satu paus dari Roma, sudah ikut sama yang mana? Yang Anda mau responi anggap sebagai paus yang asli yang mana, sudah? Sementara tentu saja kedua paus ini saling tidak setuju. Paus yang ini mengatakan yang ini antikristus, yang ini mengatakan yang ini antikristus. Sekarang, saudara, kalau ditanya, siapakah kepala gereja? Tentu saja jawabannya adalah Kristus Yesus. Tapi kalau Kristus Yesus, sekarang Kristus Yesusnya nggak hadir. Siapa yang menjadi vicar of Christ? Wakil dari Kristus. Wakil dari Kristus tentu saja adalah paus. Paus yang mana? Vicar of Christ yang satu ngomong yang ini adalah antikristus, sementara paus yang ini ngomong yang ini adalah antikristus.
Jadi mana yang adalah wakil Kristus, mana yang adalah anti Kristus. Nah ini jadi ruwet, saudara. Semuanya sama-sama punya argumennya, saudara. Yang satu mengatakan namanya Paus harus ada di Itali. Paus harus orang Itali. Wong Paus itu kan Bishop of Rome. Yang satu mengatakan, wong kamu itu kepilih gara-gara kamu mengancam pakai pedang. Tapi kamu kehidupannya nggak baik, kamu kehidupannya juga nggak baik, saudara. Jadi gereja pada waktu itu nggak terlalu punya pilihan, saudara. Dua-duanya. Tapi saudara bisa membayangkan ya, kalau ya Anda adalah secara natural aliansinya Inggris, misalkan ya, Anda itu kalau ada aliansinya Inggris yang sedang mereka masuk ke dalam 100 year of war, saudara. Ada perang 100 tahun, saudara, antara Prancis dengan Inggris, saudara. Anda itu kalau ada aliansinya Inggris, kira-kira Anda akan cenderung lebih setuju kepada kepausan Avignon yang ada di Prancis atau kepausan Roma, saudara? Kemungkinan di Roma, ya kan? Anda kalau adalah Prancis dan aliansinya Prancis, Anda akan lebih setuju sama Avignon, saudara. Maka kita bisa lumayan lumayan mafhum ya dari jauh ya, bahwa ya ini kepausan. Keputusan yang diambil itu tidak sebesar keputusan teologis ketimbang keputusan politik. Kalau Anda secara natural adalah aliansinya Inggris dan kroni-kroninya, Anda mungkin akan lebih cenderung setuju sama Roma. Kalau Anda adalah Prancis dan aliansinya, maka Anda akan cenderung setuju sama Prancis, saudara. Tapi saudara, ini kan problem gereja ya. Siapakah wakil Kristus? Yang ini atau yang itu, saudara? Dan ini sampai berganti-ganti, saudara. Terjadi seperti ini terus, saudara. Sampai akhirnya, saudara, di dalam keadaan yang rumit seperti ini, saudara, ada satu buah panggilan yang baru, saudara. Satu buah alternatif, jangan-jangan ya yang disebut sebagai wakil Kristus itu bukan paus. Hah? Wakil Kristus kalau bukan paus siapa? Wakil Kristus itu adalah konsili, bukan paus. Karena paus itu cuma satu orang, dan satu orang itu bisa berbuat salah. Kalau konsili itu diwakili oleh banyak sekali orang, kalau itu nggak boleh salah, gitu ya. Nah ini nanti alirannya, gerakannya disebut sebagai gerakan konsiliarism. Karena apa? Karena mengetengahkan konsili ketimbang mengetengahkan orang, saudara. Nah maka saudara, diadakanlah konsili di Pisa, saudara. Pada tahun 1409 diadakan konsili di Pisa. Maka mereka mengatakan ya di dalam konsili ini saudara, bahwa paus yang ada di Roma ini tidak sah karena dipilihnya dengan peperangan. Paus yang ada di Avignon ini juga tidak sah karena pausnya ini cuma menjadi pionnya saja dari Raja Prancis. Ini paus tapi partisan terhadap politiknya Prancis. Ini tidak benar juga. Sebetulnya ini juga sih, gitu ya. Tapi ya udahlah, gitu ya. Jadi sekarang yang merupakan wakil Kristus adalah konsili. Yang lebih tinggi daripada paus adalah konsili. Dan sekarang konsili di Pisa memutuskan bahwa paus yang di Roma tidak sah, paus yang di Avignon juga tidak sah. Maka sekarang mari kita memilih paus yang baru. Maka mereka pun memilih paus yang disebut sebagai Alexander. Yang kelima. Ini paus yang ditaruh di Pisa, saudara. Masalahnya, saudara, yang di Roma itu nggak setuju terhadap keputusan konsili, yang di Avignon juga nggak setuju kepada keputusan konsili, maka mereka pun sekarang punya 3 paus, saudara. Pausnya jadi 3. Sekarang sudah wakil Kristusnya 3 dan 3-3-nya saling mengekskomunikasi satu dengan yang lain. Kamu adalah anti Kristus, kamu adalah anti Kristus, dan kamu adalah anti Kristus. Ini jadi Tritunggal tidak kudus sama sekali, saudara. Saling mengekskomunikasi satu dengan yang lain. Keadaan gereja, saudara, kita saat ini bisa ketawa-ketawa, saudara. Mereka pada waktu itu kebingungan luar biasa loh. Anda mau ikut sama siapa, saudara? Karena pada waktu itu gereja tidak punya Alkitab, mereka bahkan tidak mendengarkan khotbah di dalam bahasa daerahnya mereka. Mereka dengar khotbah dalam bahasa Latin. Kehidupan gereja, kehidupan keselamatan mereka, saudara, kehidupan iman mereka adalah kehidupan yang digantungkan kepada gereja. Jadi, saudara mungkin pernah punya ya teman Katolik ya, saudara-saudara yang beragama Katolik. Lalu kamu tanya ya, kamu nggak pernah ada PA, kamu nggak pernah beli Bible study, kamu gimana dong? Nggak kenal sama imanmu. Well, buat mereka pertanyaan itu nggak kena. Bahkan ya, saya percaya kalau mereka teologinya itu sesuai dengan teologi Katolik pada waktu itu ya, yang sekarang sih saya nggak update ya. Kalau sesuai sama teologi Katolik pada waktu itu, kalau kita sama-sama bercakap-cakap begini, saudara kalau saat ini ya, Anda ngobrol sama orang karismatik misalkan, atau ngobrol sama orang Arminian dan lain sebagainya, sesama orang dari anaknya Protestan. Lalu saudara ngomong pelan-pelan begini, misalkan dia ngomong gini ya, aduh aku bosan sama gerejamu itu doktrin terus. Lalu Anda bilang gini, kamu setuju nggak sih kalau kita orang Kristen harus punya pengenalan akan iman kita dengan lebih dalam? Dia mungkin nggak setuju sama khotbah doktrin, tapi dia akan ngomong, iya sih, setuju sih, gitu kan ya. Loh, tapi gereja saya juga nggak jelek-jelek banget loh, debatnya kan gitu ya. Tapi sama-sama setuju bahwa kita orang Kristen perlu mengenal iman kita dengan lebih dalam. Ya, tapi kalau ngomong sama orang Katolik, saudara,
Misalkan ya, kamu setuju nggak? Kalau kita, manusia itu harus kenal iman kita lebih dalam. Mereka akan mengatakan apa? Non-issue, nggak penting buat saya. Nggak harus dong, nggak harus. Kenapa, saudara? Bukan berarti mereka itu bodoh, tapi karena apa? Karena memang softwarenya beda, saudara. Kita perlu tahu ya, kalau kita mengatakan kita perlu mengenal iman kita dengan lebih dalam, kita bisa ngomong gitu itu, saudara. Bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, saudara. Itu tidak niscaya. Itu adalah lahir dari salah satu doktrin di dalam Protestanisme, di dalam Martin Luther, saudara, yang mengatakan bahwa kita itu salvation-nya by grace through faith alone, dan faith itu hanya bisa lahir melalui pendengaran akan firman. Jadi, saudara, di dalam Protestanisme, di dalam iman kita ini, kita akan percaya, saudara, bahwa kita selamat hanya oleh anugerah melalui iman. Dan iman itu hanya bisa lahir dari pendengaran akan firman. Maka, saudara, tidak heran ya, di dalam tradisi Protestan ini ditekankan penting sekali, saudara. Harus diterjemahkan, harus diperdengarkan. Bukan cuma diterjemahkan, harus diperdengarkan. Harus being heard, being preached, dan being heard. Itu nanti tema reformasinya sekolah minggu, saudara. Perdengarkanlah firman, saudara. Pada waktu itu, saudara, gereja yang softwarenya lain daripada ini, ya mereka tidak pentingkan firman. Softwarenya gereja adalah apa? Gereja. Bagaimana saya diselamatkan? Caranya saya diselamatkan adalah saya dipersekutukan dengan Kristus melalui apa? Melalui gereja. Kristus kan kepala jemaat, gereja adalah tubuh Kristus. Betul juga kan? Kita setuju sama satu dengan gereja, jawabannya adalah dengan mengikuti sakramen. Ketika saya mengikuti sakramen, saya tidak butuh ngerti, saya tidak butuh iman. Yang penting saya ikut sakramen dengan beres, saya jadi anggota gereja, saya jadi anggota tubuh Kristus. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak penting untuk ngerti, penting untuk ikut sakramen. Sekali lagi ya, ini memang cara pikirnya begitu, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saudara, penting bagi kita untuk bersekutu dengan gereja. Masalahnya, gereja tempat saya beribadah itu diekskomunikasi sama paus. Dan paus dari gereja saya mengekskomunikasi gereja sono, dan gereja sono mengekskomunikasi paus gereja sono mengekskomunikasi gereja sini juga, saudara. Jadinya bingung, saudara. Anda tidak bisa tidak, kalau Anda serius dengan software ini, saudara, dengan cara pikir ini, Anda pasti akan bingung, saya diselamatkan atau enggak? Saya belongs to this church, tapi this church katanya ini gereja anti Kristus loh. Begitu salah saja, saya jadi nggak selamat. Kita kalau di sini kan nyantai aja, kita kan nyantai aja. Oh, yang penting iman saya benar, begitu. Nggak ada urusan iman benar. Mereka nggak bisa baca Alkitab kok. Mereka taunya adalah saya berbagian dengan gereja, dan gereja saya adalah gereja anti Kristus menurut paus. Dan menurut paus saya gereja sono adalah gereja anti Kristus. Ini kan ruwet, saudara. Maka pada waktu itu keadaan mereka sangat berat, saudara. Sampai akhirnya nanti diadakan satu buah konsili yang kali ini efektif, saudara. Konsili Konstans namanya. Konsili Konstans itu diadakan 1413, saudara. Sampai 1417. Nanti dalam konsili ini akan dipilih, saudara, paus yang baru namanya Paus Martin. Tentu saja bukan Martin Luther ya. Paus Martin yang kelima, dan kali ini efektif, saudara. Semua paus yang lain di shutdown, maka yang terpilih adalah Paus Martin yang kelima. Kenapa kali ini kok bisa efektif? Kenapa yang ini nggak efektif? Kenapa yang ini efektif? Karena yang menjalankan adalah Kaisar Sigismund. Saudara, Kaisar Sigismund ini, saudara. Kaisar Sigismund adalah kaisar yang mendirikan Ordo Naga, saudara. Order of the Dragon. Saudara kalau tahu ya, di dalam gereja kan ada banyak ordo ya. Ada ordo Knights, ordo para kesatria, ada ordo Fransiskan, Dominikan, ada ordo Augustinian. Salah satunya adalah Ordo the Dragon, the Order of the Dragon, saudara. Ordo Naga, saudara. Itu ordo yang didirikan untuk menjaga martabatnya gereja terhadap orang-orang Turki itu ya. Orang-orang Turki maksudnya the Turks ya. Kekaisaran Ottoman, saudara, Islam. Ordo Naga, saudara. Salah satu yang sangat terkenal itu namanya Vlad, saudara. Vlad. Dan Vlad itu nanti akan punya anak, disebut sebagai Vlad yang kedua. Ini punya gelar Vlad the Impaler, saudara. Jadi kadang-kadang disebut sebagai Vlad Dracul. Sudah pernah tahu ya film Dracula, saudara ya. Film Dracula yang ngeri itu, yang penghisap darah dan sebagainya. Nah, itu ada historical basisnya, saudara. Cuma tentu saja dia tidak menghisap darah dan lain sebagainya. Tapi itu dikenal karena kekejamannya, saudara. Dia ketika melawan musuh ya disebut sebagai Vlad the Impaler, saudara. Itu musuh-musuhnya itu banyak disulakan di atas tiang, tusuk-tusuk, dibunuhin begitu, saudara. Dracul, saudara. Yang mengadakan adalah Kaisar Sigismund, saudara. Oleh karena itu, saudara, kali ini, saudara, bisa menjadi efektif, saudara. Oke, saudara, itu adalah pasal yang kedua. Pasal yang pertama. Perpecahan kepausan. Dalam keadaan seperti ini, saudara bisa membayangkan, saudara, kepercayaan orang terhadap gereja itu mau tidak mau dipaksa untuk down. Gak bisa tidak.
Anda kalau serius terhadap doktrin keselamatanmu, Anda harus serius terhadap, iya gereja nggak lagi baik-baik saja. Saya ingin diselamatkan, saya berbagian dengan gereja. Tapi gereja ini adalah gereja antikristus menurut gereja yang sono. Jadi gimana, saudara? Anda mau tidak mau harus berpikir secara serius. Gereja ini benar nggak sih? Mau nggak mau? Dipaksa, saudara. Ini adalah puzzle besar yang pertama, saudara. Puzzle besar yang kedua adalah ini, saudara. Anda mungkin sering mendengarnya, saudara. Black Death. Black Death. Ini adalah satu buah wabah yang sangat kuat menyerang di Eropa, saudara ya. Ini dampaknya jauh lebih lama daripada 1347 sampai 1351 aja, saudara. Ada banyak perdebatan ya tentang sebetulnya wabah ini asalnya dari mana. Ada yang mengatakan itu dari China, dari Mongolia. Kok terus ya, sudah? Cuman bukan Wuhan sih kali ini, sudah. Ya mungkin ada perdagangan dan lain sebagainya. Lalu dari kapal-kapalnya itu muncul tikus-tikus, lalu ada membawa lalat juga yang akhirnya menyebarkan penyakit yang macam-macam itu, sudah. Intinya terjadi kematian yang sangat besar. Terjadi kematian yang sangat besar. Sudah, ada catatan ya, kota Florence ya. Misalkan kota Florence, satu kota saja, sudah ya. Kita ambil contoh ya, kota Florence sebelum wabah. Tahun 1300, sebelum wabah. Sebelum Black Death ini tiba, sudah. Penduduknya itu sekitar 120.000 orang. Setelah wabah, sudah, tahun 1420 ya. Penduduknya itu sekitar 30.000 orang. Tinggal sepertiganya, sudah. 3/4 atau seperempatnya. Sudah bisa bayangkan, sudah, satu kota dengan infrastruktur untuk 120.000 orang. Sekarang isinya cuma 30.000 orang, sudah. Sudah bisa bayangkan kotanya kayak gimana, sudah. Banyak infrastruktur, toko-toko, mungkin lalu industri dan lain sebagainya yang jadi kosongnya luar biasa. Isinya tinggal sepertiganya, tinggal seperempatnya. Ini peristiwa serius sekali, saudara. Nah, saudara, sebelum ke sana, kita perlu mengetahui dulu, saudara. Sebelum periode ini, saudara, di sekitar tahun 1200-an dan sebelumnya, tahun 900, 1000, 1100, 1200, saudara, terjadi semacam global warming, saudara. Di banyak belahan dunia, termasuk di Eropa, global warming. Nah, cuman global warming pada waktu itu bagus, saudara. Karena Eropa kan dingin, saudara. Eropa itu kan membeku, saudara. Sering masuk dingin, saudara. Ketika suhunya itu beberapa derajat menghangat, saudara, maka tanah di Eropa menjadi sangat subur. Dan ketika selama beberapa waktu yang cukup lama itu tanah menjadi sangat subur, hal itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan hasil tanah yang melimpah. Maka ketika hasil tanah melimpah, makanan melimpah, penduduk menjadi lebih kaya, saudara. Ketika penduduk menjadi lebih kaya, hidupnya lebih mudah, anaknya lebih banyak. Anaknya lebih banyak, uangnya lebih banyak, pekerjaan melimpah, banyak terjadi urbanisasi. Ya enggak sih? Kalau orang biasanya lebih kaya, pergi kemana? Ke kota, saudara. Urbanisasi, saudara. Dan ketika Anda terjadi urbanisasi, terjadi juga apa, saudara? Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tingkat literasi yang juga lebih tinggi. Nah, itu terjadi, saudara. Jadi, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan perekonomian, terjadi urbanisasi, lalu masyarakat banyak yang pergi ke kota, saudara. Nah, tapi, saudara, ketika hal itu tidak dikontrol dengan baik, bisa menjadi strike back, kan, saudara. Ketika ledakan penduduk terjadi makin lama makin gede, jadi miskin lagi. Ya kan? Tadinya panen-panen banyak, orang punya anak banyak aja, saudara. Tapi setelah itu, saudara, setelah punya anak banyak, begitu ada gagal panen sedikit, saudara. Ini sekarang anaknya banyak, semua mulut minta makan, saudara. Jadi gimana, saudara? Mulailah terjadi agak kelaparan, saudara. Mulai terjadi kelaparan, mulai terjadi orang itu mulai jatuh miskin, saudara. Dan ketika masyarakat itu lapar, jatuh miskin dalam keadaan seperti itu, saudara, Black Death mendatangi. Maka, saudara, meskipun penyakitnya itu ya mungkin kalau muncul wabah seperti itu sekarang, saudara, bisa ditangani dengan antibiotik, saudara. Tapi pada waktu itu betul-betul yang diandalkan itu cuman iman dan imun, saudara. Mirip juga sama zaman sekarang, saudara. Iman dan imun. Cuman karena terjadi keadaan seperti itu, saudara, banyak terjadi kelaparan, saudara. Imunnya rendah-rendahnya, saudara. Ketika imunnya rendah, matinya banyak sekali, saudara. Jadi itu menjadi latar belakang penting, saudara. Yaitu banyaknya orang-orang yang mati. Nah, saudara, banyaknya orang mati ini menimbulkan dampak, saudara. Secara langsung, secara struktural ya, secara fisik kita bisa melihat, dan juga secara psikologis, saudara. Beberapa dampak langsung dulu, saudara. Kita akan coba untuk lihat ya. Yang pertama, saudara, dampak langsung. Saudara bisa bayangkan ya, kalau penduduk dari satu kota separuh mati, saudara, separuh mati, itu artinya kita kan nggak bisa gini ya, saudara. Misalkan penduduk kota ya, satu kota begini, mati separuhnya, itu kan nggak bisa kita gini kan, yang mati sisi-sisinya aja kan nggak bisa kan, saudara ya.
Mati separuh itu kan jadi sini ada mati, di sana mati. Artinya hampir setiap lini masyarakat mengalami kematian. Tentu kota-kota yang padat itu ya yang mati lebih banyak, kota-kota yang lebih lengang itu yang mati lebih sedikit sudah. Tapi di mana-mana terjadi kematian. Di dalam masyarakat kaya terjadi kematian, di dalam masyarakat miskin terjadi kematian. Di dalam orang-orang yang rajin pergi ke gereja banyak terjadi kematian, di dalam gereja pun banyak terjadi kematian, termasuk kaum klerus banyak yang mati. Para pejabat gereja juga banyak yang mati, Saudara. Nah, kalau para pejabat gereja banyak yang mati, Saudara, Saudara bayangkan, Saudara, nggak usah jauh-jauh, Saudara. Kita jangan ngomong mati lah ya. Pamali, nggak boleh katanya kalau orang Jawa. Ngomong mati-mati. Katakanlah, Saudara, pendeta GRII, Saudara, semua hamba Tuhan GRII resign separuh. Separuh, Saudara. Bingung nggak? Resign separuh, itu kan dampaknya bakal kena semua, Saudara. Bakal kena semua cabang, Saudara. Itu bingung, Saudara. Dalam keadaan seperti itu, Saudara, ketika di cabang harus ada yang khotbah. Yang khotbah siapa? Ayo gimana, Saudara? Mau nggak mau, dalam tanda kutip, mesti berani untuk kompromikan standar kan ya. Ya udahlah, mahasiswa praktek lah. Mahasiswa prakteknya kurang juga, banyak yang meninggal juga. Saudara. Banyak yang keluar juga itu. Jadi katakanlah, semua hamba Tuhan dan mahasiswa STT keluar separuh, Saudara ya. Nah, terus gimana, Saudara? Ya sudahlah, ambil dari gereja lain, ambil begini. Jadi begitu, Saudara. Mau nggak mau harus kompromi sama standar, Saudara. Kaum klerus, Saudara, gereja harus mau tidak mau kompromi sama standar. Orang banyak pejabat gerejanya mati, ya kan? Romo di sini mati, Romo di sana mati, kena black death, Saudara. Banyak mati, Saudara. Maka kita bisa bayangkan ya, gereja yang keadaannya kayak begini nih. Keadaan begini, ini kan momen-momennya bersamaan, Saudara. Saudara perhatikan tahunnya, Saudara ya. Dalam keadaan gereja yang sudah super low seperti ini ya, pejabat gerejanya banyak yang mati dan diperparah dengan anggota-anggota dan para pejabat gereja yang makin lama moralitasnya makin low juga, Saudara. Nah ini menakutkan, Saudara. Orang-orang mau tidak mau, Saudara, ketika lihat gereja, yo nggak ada pilihan lain. Tapi ketika mereka melihat gereja, mereka juga pikir, kita nggak tahu juga, mereka juga nggak ada vocabulary reformasi juga nggak ada, Saudara. Tapi kita tahu, Saudara, ini nggak benar kayak beginian. Terus gimana, Saudara? Nah mereka banyak bertanya, Saudara ya. Keadaan seperti ini sebetulnya apa yang terjadi sih? Mungkin Tuhan sedang menghukum kita, mungkin Tuhan sedang marah pada kita. Coba tanya sama tabib nggak bisa jawab. Coba tanya sama gereja ngomong apa? Gereja ngomong, setiap orang yang mati karena wabah Black Death ini, dia langsung masuk surga tanpa harus masuk purgatori. Menghibur nggak? Menghibur nggak? Menghibur sih bagi orang yang males banget berpikir. Kalau orang yang mulai berpikir, Saudara, orang kan pikir, bener gak sih? Gitu kan ya. Mau nggak mau orang jadi agak berpikir kan ya. Yang ngomong tuh model kayak begituan loh. Kayaknya nggak pakai mikir. Aduh, ini keadaan sulit sekali, Saudara. Nah ini banyak kematian. Pada saat yang bersamaan, Saudara bisa bayangkan ya. Ketika penduduk 120.000 jadi 30.000, 40.000 orang. Buruh-buruh juga begitu, Saudara. Banyak sekali yang mati, Saudara. Saudara, kalau ada industri-industri yang skalanya itu cukup gede, buruhnya banyak yang mati, mau nggak mau, Saudara, kebutuhan akan buruh itu jadi tinggi. Dalam keadaan seperti ini, Saudara, ongkos tenaga kerja, menurut Anda naik atau turun? Naik atau turun? Naik kan ya? Ongkos tenaga kerja menjadi naik sekali. Ketika ongkos tenaga kerja menjadi naik, orang-orang itu jadi dihargai lebih mahal, Saudara. Perlahan-lahan secara psikologis itu terpengaruh juga. Orang mulai berasa dirinya itu berharga. Sambil berasa dirinya berharga, sambil berasa gereja itu tidak benar. Makin berasa dirinya berharga, ya upah buruh meningkat, makin berasa, iya ya, kayak lihat-lihat kok gereja itu kayak begitu ya. Plus, Saudara, sekali lagi ya, dampak sebelumnya ada urbanisasi, ada pendidikan yang lebih meningkat, Saudara. Maka kita bisa melihat, Saudara. Saudara, nggak usah jauh-jauh ya. Saya kasih sedikit saja ya, contoh di dalam gereja-gereja yang cukup banyak gereja kayak begini, Saudara. Cukup banyak. Saudara, sangat tidak asing bahwa di Indonesia ini banyak gereja-gereja yang gerejanya itu diatur oleh banyak majelis. Saya tidak mengatakan majelisnya jahat-jahat sih, tidak, Saudara. Saya nggak ngomong majelis pasti jahat. Ya manusia di mana-mana ya mirip-mirip lah. Majelis ya ada baik, ada yang jahat. Pengurus gereja ya ada baik, ada yang jahat. Pendeta ya ada yang baik, ada jahat. Mirip-mirip lah, gitu ya. Di mana-mana itu mirip-mirip lah majelis-majelis gereja. Cuman majelis-majelis ini banyak yang tidak belajar teologi. Maka entah mereka baik atau mereka kurang baik, tapi sebaik-baiknya mereka akan mengatur gereja seperti kayak mereka ngatur toko atau perusahaan. Jadi toko dan perusahaan itu punya anak buah, ya kan? Anak buah itu harus diperlakukan seperti apa, Saudara? Anak buah itu harus diperlakukan seperti ini kurang lebih. Supaya perusahaan bisa berjalan dengan lancar, anak buah itu biasanya diperlakukan seperti ini. Jangan dikasih terlalu enak, ntar dia males. Jangan dikasih terlalu sengsara, ntar dia pindah. Jadi psikologinya anak buah itu begitu kan.
Jangan sampai terlalu ditekan banget, ntar dia pindah, dia cari kerjaan tempat lain. Ya kalau dianya tidak terlalu capable sih nggak apa-apa sih ya, tekan aja dia pindah gitu ya. Tapi kalau dia lumayan capable, jangan dikasih terlalu enak juga. Ntar dia males-malesan, nggak ada target, nggak ada apa, jadi ada berat ya. Jadi ditetapkan seperti itu. Nah saudara, yang dijadikan anak buah di sini siapa saudara? Pendeta-pendeta kan ya. Pendeta-pendeta, diperlakukannya kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu enak, jangan terlalu enak. Nanti kalau terlalu enak, males. Nanti kalau terlalu enak, manja. Kalau terlalu enak, begini ya. Akhirnya ya diperlakukannya seperti kayak memperlakukan pegawai saudara. Saudara bisa membayangkan dalam keadaan seperti ini ya. Kalau Anda adalah majelis itu sendiri, kalau Anda adalah jemaat-jemaat gereja, Anda punya anak yang pinternya luar biasa, punya anak yang potensial dan luar biasa. Anda kepengen nggak anak Anda jadi hamba Tuhan? Enggak kan? Nggak kepengen kan anaknya jadi hamba Tuhan? Kalau lihat modelnya hamba Tuhan, ntar modelnya kayak begini, ini kita jadi nggak kepengen anaknya jadi hamba Tuhan. Saudara, dalam keadaan seperti ini ya, maka majelis-majelis atau jemaat-jemaat yang lumayan punya akses untuk pendidikan tinggi dan lain sebagainya, anaknya disekolahkan di Harvard, anaknya disekolahkan di Singapura lah, di mana lah, tapi nggak disuruh jadi hamba Tuhan. Yang jadi hamba Tuhan yang dari mana, saudara? Ya orang-orang yang dari mana ya? Saya bukan ngomong tentang daerah ya, tapi daerah yang ada pedalaman lah, gitu ya. Pedalaman mana ya, akhirnya masuk ke dalam sekolah teologi, akhirnya jadi pendeta-pendeta di sini. Sudah bayangkan, saudara, dia jadi pendeta di sini, ya, sekolahnya misalkan di mana, begitu ya, di STT di mana yang nggak terlalu terkenal, saudara. Lalu di sini, saudara, yang jadi jemaat itu adalah lulusan dari MIT. Kira-kira, saudara, lihat jemaat, lihat hamba Tuhannya gimana. Ini saya bukan ngomong ini benar ya. Yang kayak begini nggak apa-apa, bukan ya. Tapi secara rada-rada natural, saudara. Falsely natural gitu kan ya. Kan orang jadi ketika khotbah dan lain sebagainya, kurang belajar Pak Pendetaku satu ini, kan begitu kan ya. Terus jadi gitu, saudara. Saudara, keadaannya mirip dengan pada waktu itu, saudara. Manusia-manusia, tingkat literasinya lebih tinggi, belajarnya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi, sementara kaum klerus makin lama, moralitasnya makin rendah. Pandangan terhadap gereja mau nggak mau jadi agak rendah. Apalagi kalau Anda adalah orang Inggris. Orang Inggris, sudah lagi kerajaannya perang lawan Prancis, pausnya ngepro sama Prancis. Ya, dalam keadaan seperti ini, sudah tidak mudah, sudah. Ini keadaan yang disebabkan oleh Black Death, sudah. Ada beberapa keadaan lagi psikologis yang juga penting, sudah, yang disebabkan oleh Black Death. Nah, ini nanti akan banyak mengemuka di dalam zamannya Luther, sudah. Ini hari ini belum akan banyak kita bicarakan, sudah. Yaitu, sudah, banyaknya kematian yang datang membuat question of death itu mendekat. Secara psikologis pertanyaan tentang kematian ini akan mendekat. Saudara, kita itu tahu ya saudara, manusia umur berapapun bisa meninggal. Saya tidak ingin menguak luka yang mungkin ada di antara Anda punya, saudara. Tapi orang itu, bayi dalam kandungan itu bisa meninggal loh. Bayi 1-2 bulan bisa meninggal juga. Orang umur 90 bisa meninggal, orang umur 30 juga bisa meninggal, siapapun bisa meninggal. Kita tahu itu adalah bare facts, saudara. Kita tahu itu semua. Kita tahu semua bahwa semua orang bisa meninggal. Kita tahu itu, saudara. Tapi, kalau Anda usianya 93 dan sudah kayak 1 bulan 4 kali masuk rumah sakit, bayang-bayang akan meninggal itu akan lebih dekat kepada Anda. Ya enggak? Pasti kan? Kita tahu sih umur 17 juga bisa meninggal. Tapi Anda kalau usianya 93 dan 1 bulan 4 kali masuk rumah sakit, Anda akan lebih berpikir untuk meninggal. Ada keadaan-keadaan tertentu yang akan membuat kita lebih banyak berpikir tentang kematian. Salah satunya Black Death. Kalau di dalam rumah, saudara, anggota keluarga Anda 5, lalu meninggal 2. Wong meninggalnya 1 kota itu separuh, saudara. Artinya setiap rumah kan pasti kematian separuh lah kalau kita mau ambil rata-rata, saudara. Setiap rumah itu ada yang meninggal 1, meninggal 2, meninggal 1, meninggal 2. Dan gereja pada waktu itu berfungsi sebagai kuburan. Indah juga loh, saudara. Gereja jadi kuburan itu indah loh. Itu konsepnya bagus ya. Saya sih berharap loh kalau meninggal dikuburkan di gereja. Itu kan seperti kayak apa ya? Persekutuan orang kudus gitu. Kita kan ini ya apa? Kita ini kan nggak mati jadi tanah begitu kan? Kita kan percaya bahwa kita itu setiap kali hari Minggu kan gitu ya, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala zaman gitu kan ya. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita, ada semacam kayak persekutuan orang-orang kudus. Jadi kalau meninggal dikuburkan di gereja itu bagus sekali, sudah. Cuman ya lahan kita agak kurang luas sih ya, sudah. Kecuali kalau mau ditumpuk-tumpuk gitu ya. Itu ide yang bagus loh, saudara. Nah, gereja di abad pertengahan gitu, gereja berfungsi juga sebagai kuburan, saudara. Nah, saudara, setiap kali Anda ke gereja, Anda lihat kuburan massal, saudara. Nah, itu kalau orang yang mati sebanyak itu, COVID aja yang meninggal berapa persen? Saya tidak sedang ingin meremehkan tentang kematian pada waktu COVID kemarin, saudara. Tapi secara persentase kecil sekali loh. Saudara tanya orang-orang di dalam setiap kota, saudara, tukang gali kuburnya, oh itu sudah ampun-ampun tuh.
Habis gali capek, belum selesai, panggilan lagi, panggilan lagi, panggilan lagi. Yang meninggal nggak lebih dari 10%, saudara. Kalau 10% horrible, saudara. Berapa juta, saudara? Kalau 10%, 18 juta yang mati, saudara, banyak sekali, saudara. Tapi pada waktu itu yang meninggal itu 50%, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara. Itu kuburan-kuburan, itu kuburannya kuburan massal, saudara. Sudah mayat-mayat cemplungin aja, saudara. Maka kita bisa bayangkan, saudara. Pertanyaan tentang, kalau saya mati itu gimana ya? Ini menjadi mengemuka, dekat sekali, saudara. Nanti di dalam eranya Luther, saudara, kita akan melihat ya, ini akan memainkan pengaruh yang sangat penting, saudara. Nah, saudara, jadi beberapa hal ya, pandangan terhadap diri yang cukup tinggi, pandangan terhadap gereja yang cukup rendah, itu mulai berkecamuk di mana-mana, saudara. Tapi belum terlalu ada yang berani menyuarakan. Puji Tuhan, ada yang berani, saudara ya. Satu, ada di mana-mana sih sebetulnya, saudara. Tapi saya akan munculkan dua figur yang cukup, cukup besar sekali, saudara. Yang satu ini disebut sebagai the Morning Star of Reformation, saudara. Ini dia, kalau kita ngomong tentang reformasi, kita ngomongin Martin Luther, saudara. Tapi sebetulnya sebelumnya Martin Luther ada satu orang yang juga sangat-sangat dikenal, bisa dikatakan ini membuka jalan lah ya bagi Martin Luther, saudara. Wycliffe, saudara. Sampai 1384. Ini nanti akan dibahas secara khusus, saudara, di dalam Persekutuan Pemuda, saudara, kaum Lollard, saudara. Apa judulnya, saudara? The Lollard, saudara. Saudara, Wycliffe ini kita nggak terlalu tahu, saudara, asal usulnya. Kita baru mengenal setelah dia berkiprah di Oxford, ya, Inggris, saudara. Dia adalah orang yang sekaligus juga menjadi pendeta, dan dia berkhotbah juga tentang kehidupan kaum klerus yang rusak, kaum agamawan yang rusak. Dan saudara bisa membayangkan, saudara, kenapa kok dia bisa cukup sengit terhadap kepausan. Selain itu tampak mata, juga apa, saudara? Orang Inggris dia, orang Inggris ini, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan, saudara, Henry VIII ya, nanti ya, dia itu adalah orang yang devoted terhadap Catholic Church, saudara. Dia adalah orang yang berdedikasi terhadap gereja Katolik. Tetapi, saudara, saya mau mengikuti gereja Katolik tanpa paus. Aneh sekali, saudara. Apa ada itu gereja Katolik tanpa paus? Ada, gereja Katolik Inggris, di mana pausnya adalah Henry VIII lah, kira-kira begitu ya, Raja Henry sendiri. Ada orang yang mengatakan, oh ini karena urusannya dia kepengen kawin dan lain sebagainya. Saudara, nggak sesimpel itu, saudara. Urusannya adalah apa? Inggris itu memang musuh politiknya Perancis, sudah, dan Inggris rasa gimana ya, sudah, kepausan kok jadi pionnya Perancis itu nggak masuk akal tuh. Dan ini Wycliffe, sudah, orang Inggris, sudah. Maka kita bisa bayangkan, sudah, kenapa kok dia selain dipenuhi oleh hasrat kebenaran ya, dia juga bisa berkhotbah dengan lebih sengit, sudah, terhadap kaum klerus, terhadap kaum agamawan, sudah. Kenapa? Ya salah satunya adanya papal schism itu, sudah, yang sangat uneasy buat dia, sudah. Lalu, saudara, sekaligus ya, Oxford, dia adalah orang universitas ya, Oxford, dan juga kita mengingat adanya urbanisasi, lalu tingkat literasi yang tinggi. Sudah begini, kalau Anda itu orang yang bisa membaca, mulai belajar membaca, mulai bisa membaca itu menjadi semacam kayak aktivitas yang kalau Anda dilarang pun Anda akan kepengen. Saudara, mungkin kita nggak terlalu bisa kebayang, kita nggak membayangkan dunia tanpa membaca. Saat ini, saudara. Karena saat ini kita memang hidup dengan software di mana-mana itu bacaan, saudara. Di mana-mana bacaan. Kita mau keluar jalan, petunjuk jalan semuanya bacaan. Kita sekarang handphone pun juga bacaan semua. Semua yang ada di antara kita itu pakai bacaan semua. WA juga pakai bacaan. Dulu kan enggak, saudara. Pakai gambar-gambar dan lain sebagainya, saudara. Begitu orang itu mulai belajar membaca, mulai bisa membaca, maka apapun kepingin dibaca. Bacaan itu, saudara ya, termasuk pada waktu itu khususnya bacaan Alkitab, saudara. Membaca Alkitab. Alkitab itu kan dipercayai sebagai satu buah sacred book. Dituliskan melalui gereja dan harus ditafsirkan oleh gereja. Jadi nggak boleh dibaca secara sembarangan. Tetapi saudara, kalau Anda bisa membaca, Anda akan kepengen baca. Meskipun ya kita saat ini, aduh malas dan sebagainya, buat mereka pada waktu itu salah satu bacaan yang kalau bisa diakses mereka akan senang sekali bisa membaca. Alasannya mungkin juga nggak terlalu rohani. Alasannya adalah karena apa? Karena saya sudah bisa membaca, jadi saya kepengen baca. Maaf ya, saya pakai analogi ini, saudara. Bagi gereja Katolik pada waktu itu ya, membaca Alkitab itu agak sedikit mirip seperti pornografi zaman sekarang. Begitu Anda puber, begitu ada hormon tertentu dalam tubuh Anda yang butuh untuk dipuaskan, Anda akan cari-cari. Padahal sama mama kan dikasih tahu kan, enggak boleh loh, enggak boleh, begitu kan dia. Hati-hati itu pornografi, itu merusak hidupmu nak, gitu ya. Ngintip juga. Kenapa? Ada kebutuhan. Begitu Anda bisa membaca, Anda jadi punya kebutuhan untuk membaca. Dan salah satu bacaan adalah yang super seksi pada waktu itu. Makin dilarang makin seksi, saudara. Apa? Kitab suci. Dan ketika membaca kitab suci, saudara, kita bisa melihat ya, langsung banyak terekspos, saudara, kehidupan kaum klerus, saudara. Mereka melihat, gak cocok sama Yesus Kristus.
Khususnya John Wycliffe, saudara. Maka Wycliffe punya salah satu gerakan yang terkenal sekali, saudara. Yaitu apa? Kitab suci di dalam timnya dia harus diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Dia terjemahkan dari versi resmi dalam bahasa Latin, dari bahasa Latin, naskah Vulgata. Ini adalah bisa dikatakan naskah resmi kitab suci. Saudara pernah tahu kan ya? Ada terjemahan kitab suci yang bahasa Indonesia yang mengganti semua kata-kata Tuhan dengan Yahweh gitu kan ya. Lalu semua kata Allah diganti dengan Yahweh karena kata Allah itu adalah penyembahan berhala dan sebagainya. Sudah tahu kan ya? Tapi itu versi yang tidak resmi. Versi resmi yang diakui oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia apa? Versi LAI ya gitu kan Saudara. Versi resmi pada waktu itu adalah versi apa? Versi naskah Vulgata. Lalu muncul versi yang tidak resmi yang diterjemahkan oleh ya para pengikutnya John Wycliffe, Saudara, yaitu versi bahasa Inggris. Dari terjemahan ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Tentu saja kekhawatiran mereka mirip dengan kekhawatirannya kita. Kalau kamu berani terjemahkan sendiri, kamu ubah-ubah sendiri, nanti jadi kacau dong. Oke lah ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, tapi basisnya adalah LAI. Kan gitu Saudara. Kalau mulai muncul versi tidak resmi, nanti ajaran bidat macam-macam bisa keluar tuh. Maka mereka menuduhlah terjemahan Alkitabnya Wycliffe itu adalah terjemahan yang akan dipakai oleh kaum bidat lah, kira-kira begitu Saudara. Jadi, nanti Saudara, para pengikutnya Wycliffe ini akan punya kebiasaan untuk membacakan kitab suci kepada orang-orang di dalam bahasa daerahnya, ya bahasa Inggris lah ya. Jangan dibacakan bahasa Latin lah. Kami orang-orang yang sehari-hari berkomunikasi pakai bahasa Inggris, masa dibacakan Alkitab pakai bahasa Latin Saudara. Maka mereka punya kebiasaan untuk, dan baca Alkitab pada waktu itu nggak seperti sekarang lah. Kalau sekarang kan Anda saat teduh sendiri di dalam kamar membaca dengan dalam hati, pada waktu itu membaca dengan bersuara Saudara. Mereka percaya bahwa kalau firman Alkitab itu firman Tuhan, maka semua doktrin harus berasal dari Alkitab. Yang tidak berasal dari Alkitab harus ditolak, termasuk kehidupan mewah para kaum klerus itu harus ditolak gitu ya. Baca Alkitab di dalam bahasa daerah, dalam bahasa sehari-hari. Ketika mereka membaca Alkitab di dalam bahasa sehari-hari, rasanya aneh di kuping. Sudah pernah tahu? Apa ya, cari padanannya itu agak sedikit sulit Sudah. Saudara pernah tahu lagunya, ada lagu Mandarin apa gitu, saya agak lupa tuh, lagu Mandarin apa itu. Dinyanyikan sama Michael Learns to Rock Saudara. Kalau nggak salah dijadikan bahasa Inggris atau hanya lagu bahasa Inggris dijadikan bahasa Mandarin itu. Di dalam kuping saya itu terdengar aneh sekali itu. Lagu dengan semua nada yang sama tapi nada pakai bahasa Mandarin Saudara. Atau lagu Jawa Saudara. Saudara tahu ada lagu Bengawan Solo yang dinyanyikan bahasa Mandarin. Saudara tahu Bengawan Solo kan ya, Gesang atau siapa itu ya yang tulis Saudara. Dinyanyikan bahasa Mandarin, Saudara bisa bayangkan Saudara. Anehnya luar biasa Saudara. Nah sama, pada waktu itu Saudara Alkitab itu dibacakan di dalam bahasa Latin Saudara. Ngomongnya gimana ya Saudara? Domini, Filius, Patri, lah kira-kira begitu Saudara. Dengan nadanya yang sudah sangat-sangat terstruktur Saudara. Lalu mereka tahu-tahu Saudara membaca Alkitab keras-keras di dalam bahasa Inggris Saudara. Orang-orang mendengarnya seperti kayak mendengar apa? Ini orang-orang yang menggerutu, menggumam. Ya, maka mereka disebut sebagai kaum penggumam. Nah lalu kaum penggumam ini kemungkinan Saudara ya akan lalu mendapatkan julukan Saudara. Ini ya. Kaum Lollard. Artinya Lollard itu apa? Enggak terlalu jelas Saudara. Tapi kemungkinan Lollard itu artinya kayak bla 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 begitu kan ya, atau ya apa? La atau apa ya. Kaum penggumam tuh. Orang yang ngomongnya enggak jelas tuh ya. Harusnya Alkitab itu kan dibacakan dengan lagu, dengan logat yang indah di dalam bahasa Latin, tapi ini sekarang dibacakan oleh mereka secara kayak barbarian di dalam bahasa daerahnya mereka Saudara. Itu adalah Wycliffe Saudara. Lalu Saudara, selanjutnya yang terakhir Saudara, sementara Wycliffe ini ada di Inggris Saudara ya, di Bohemia Saudara, di Ceko Saudara kalau sekarang Saudara, di dalam kerajaan Bohemia pada waktu itu ada orang yang namanya Jan Hus. Jan Hus 1369 sampai 1415. Jan Hus ini mengambil namanya dari kata Husinet Saudara. Ini nama kotanya dia Saudara. Nama kota tempat dia itu berasal Saudara. Husinet. Artinya adalah angsa Saudara. Arti Hus ini artinya adalah angsa Saudara. Jadi namanya dia itu Yohanes si angsa. Kira-kira gitu Saudara. Tapi angsanya bukan karena dia kayak angsa, tapi ya berasal dari kotanya Saudara. Jan Hus sekali lagi Saudara, di dalam eranya dia kita mengenal kiprahnya setelah dia itu ada di universitas namanya Charles University di Praha Saudara. Ini didirikan oleh Emperor ya, Kaisar Charles yang keempat Saudara. Di dalam eranya Jan Hus pada waktu itu Saudara,
Scholars itu sedang terbagi. Sedang terbagi di antara scholars yang berbahasa Ceko dan scholars yang berbahasa Jerman. Ada pembagian itu, saudara. Dan hal itu bisa terjadi karena pada waktu itu mulai banyak muncul sense tentang nasionalitas. Maka kedaerahan, bahasa daerah itu menjadi lebih kuat, saudara. Meskipun Latin masih menjadi bahasa resmi di antara mereka, namun bahasa daerah itu mulai mengemuka di mana-mana, saudara. Nah, di Bohemia sendiri, saudara, raja di Bohemia pada waktu itu, saudara, Raja Wenceslas yang keempat, itu punya adik perempuan menikah dengan Raja Inggris. Namanya Raja Richard yang kedua. Enggak terlalu penting, saudara. Tapi pentingnya adalah ketika dia menikah dengan Raja Inggris, maka tulisan-tulisan yang dianggap fenomenal di Inggris, yaitu tulisan-tulisan John Wycliffe, jadi lebih banyak mengalir masuk ke Bohemia. Jan Hus sendiri adalah orang yang banyak sekali dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dari Wycliffe yang bisa masuk ke Bohemia, saudara. Maka kita mendapati, saudara, bahwa Jan Hus itu tidak terlalu banyak ya punya pemikiran-pemikiran yang sangat otentik, tetapi, saudara, bisa dikatakan dia itu mengusung ya pemikiran Wycliffe untuk masuk ke dalam untuk masuk ke Bohemia, saudara. Maka dia pun berkhotbah dengan sangat luar biasa. Sebagai seorang yang berbahasa Ceko, ada kebanggaan Ceko di antara orang-orang yang berbahasa Ceko, dan dia berkhotbah di universitas, lalu dia juga berkhotbah di dalam tempatnya dia melayani, saudara, yaitu di dalam Bethlehem Chapel. Dan sama seperti Wycliffe, dia mengkhotbahkan, kalau kita lihat di dalam kitab suci, kehidupan kaum klerus, kehidupan para imam harusnya itu sangat sederhana, bukan mewah-mewahan seperti itu. Maka dia banyak sekali mengkritik, dan ada satu buah gambar, saya coba cari di internet, gak ketemu, saudara. Satu buah gambar di mana di Bethlehem Chapel itu dipajang, saudara, ada Kristus yang sangat miskin, di sampingnya paus yang sangat kaya dan penuh dengan kemewahan. Orang datang ke sana, saudara, mereka katakanlah mendengarkan khotbahnya Jan Hus dalam bahasa Ceko, nggak terlalu ngerti, saudara. Tapi mereka melihat gambarnya, melihat semangatnya, melihat apinya, mereka bisa tahu ya kira-kira message-nya apa. Message-nya pasti itu mengkritik kepausan dan juga pada waktu itu mengajak untuk kaum klerus dan orang-orang beragama. Ya pada waktu itu orang beragama pasti Kristen semua, saudara. Orang non-Kristen itu tukang sihir, nggak ada alternatif, nggak ada Islam. Islam ada di timur sana, saudara. Tapi ya pada waktu itu nggak ada, saudara. Yang ada di sana ya cuma orang-orang Katolik atau orang-orang penyembah berhala lah, tukang sihir, saudara. Maka orang-orang Kristen, kaum klerus harus bagaimana? Harus hidup seperti Kristus, harus hidup sederhana, harus hidup menderita. Lalu di dalam universitas, lalu di dalam Bethlehem Chapel juga Jan Hus menyediakan makanan, lalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang miskin, saudara. Nah, itu menjadi satu buah kontras yang kuat sekali. Nantinya, saudara, Jan Hus tentu saja di dalam konsili Konstans yang keempat, ya. Dalam konsili Konstans, bukan yang keempat, dalam konsili Konstans yang tadi itu menyelesaikan urusan 2 dan 3 paus itu, di sana juga, saudara, Jan Hus nanti akan dikutuk sebagai bidat, lalu dia mati dibakar, saudara. Pakaian keimamannya disobek-sobek, janggutnya itu dicukur, lalu dia dikasih topi, tulisannya adalah bidat, lalu dia mati dibakar sana, saudara. Intinya apa, saudara? Intinya adalah sama seperti yang dikatakan oleh Wycliffe, saudara, yaitu satu hal yang besar sekali. Kita ingat, saudara, ini adalah mendekati late medieval, saudara. Late medieval, era medieval bagian akhir, pra-reformasi, saudara. Late medieval, saudara. Kita bisa membayangkan, saudara, mulai tahun sekitar setelah era Rasuli, saudara, tahun berapa, saudara? Tahun 70-an sampai tahun 1300-an ada cukup waktu yang panjang, saudara, ya. Dan kita melihat gereja menjadi sangat korup, super korup. Dan kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Alasannya cukup sederhana. Di dalam cerita yang kita baru saja dengar, saudara, baik Wycliffe maupun Jan Hus mengatakan satu hal yang sama. Begitu gereja kamu copot dari firman, dia akan menyeleweng. Gereja kita copot dari firman, pasti akan menyeleweng. Dan firman Tuhan harus diperdengarkan kepada setiap jemaat. Saudara, ketika Petrus dan Yohanes, saudara, ada di hadapan mahkamah agama, mereka disiksa, dipukulin, lalu dikasih tahu, kita bunuh aja ya. Nggak boleh lah kita bunuh. Mau bunuh gimana caranya? Kita juga bukan pemerintah, kita bukan otoritas. Mereka imam-imam kepala kan, saudara, yang boleh menjatuhkan otoritas hukuman mati kan pemerintah, saudara. Kita cuma otoritas agama, terus gimana ini? Yang mereka lakukan adalah larang mereka berbicara, memperkatakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Yang mereka larang dari rasul-rasul adalah, sudahlah rasul-rasul, kamu hidup kuai-kuai aja, hidup baik-baik saja. Tapi berhentilah berkata-kata tentang firman yang benar. Itu gereja akan mandul sendiri, saudara. Saudara, kita mendapati, saudara,
di dalam kurun waktu yang cukup panjang, saudara. Ketika firman Tuhan itu tidak being shine, ya, tidak diperdengarkan, saudara. Yang terjadi gereja akan korupnya luar biasa. Dan begitu pra-reformasi dimulai, saudara. Yang dimulai apa? Firman Tuhan diterjemahkan, bicarakan. Terjemahkan, dibicarakan. Wah, itu ditekan luar biasa, saudara. Ditekan habis-habisan, saudara. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka makin lama makin menjadi, saudara. Golongannya Wycliffe nanti akan dikenal sebagai golongan Lollard, saudara. Golongannya Jan Hus nanti akan dikenal sebagai Hussite, saudara. Martin Luther sendiri akan mengatakan, ya, saya adalah seorang Hussite, saudara. 1519, itu langkah yang agak blunder, saudara. Dia bisa dihukum mati loh dengan mengatakan itu. Itu seperti kayak mengatakan, ya, saya adalah Aryan, begitu, saudara. Kaum Aryan, saudara, yang sudah dikutuk sebagai bidat. Agak bahaya, saudara. Martin Luther pernah mengatakan itu ya di hadapan perdebatannya dia dengan Johann Eck, saudara. Tapi itu yang kita miliki dalam warisan reformasi kita, saudara. Firman. Ini yang akan kita bicarakan terus, saudara, selama 1 bulan ke depan, saudara, yaitu firman, saudara. Dan kita mesti lihat ya, gejala yang ada dalam gereja saat ini, saudara. Kalau kita melihat ya, dalam gereja-gereja, tekanannya apa sih? Tekanannya adalah kalau bisa ya, khotbah itu yang mendarat. Kalau bisa khotbah itu yang applicable. Kalau bisa khotbah itu bisa memberikan nasihat dan siraman rohani yang cukup. Karena jemaat membutuhkan itu. Saudara, kita melihatnya dalam kehidupan partikularnya jemaat. Mungkin iya, saudara. Tetapi saudara, ketika gereja itu lalai untuk memberitakan all the message of the Bible, saudara. Saudara, tunggu waktu saja. Pelan-pelan gereja pasti akan rusak, saudara. Pelan-pelan itu akan terdegradasi pelan-pelan. Dan kita itu mesti khawatir loh saat ini, saudara. Mesti khawatirnya kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat ya, selera umat Tuhan akan firman Tuhan itu makin lama makin menipis. Selera umat Tuhan adalah apa, saudara? Adalah khotbah yang entertaining, yang insightful mungkin secara teologis, tapi tidak betul-betul mendekatkan kita kepada firman Tuhan. Nggak harus khotbah yang salah ya, saudara. Tapi kita seperti kayak apa ya? Memang tidak menggemari the very message of the Bible yang langsung gitu, saudara. Kita seperti kayak butuh kalau bisa itu aplikasi, dan tentu saja setelah pulang kita bisa mengatakan, iya ya, buat apa ya kalau dengerin cerita firman Tuhan cuma gini aja ya. Kita kan butuh yang aplikasi buat kehidupan kita, siraman rohani untuk menguatkan kehidupan kita. Menguatkan kehidupan kita baik enggak? Baik. Siraman rohani baik enggak? Baik. Mendapatkan nasihat baik enggak? Baik. Itu baik. Semuanya baik, saudara. Tetapi saudara, kita pasti ingat ya, pada waktu setan mau melawan kita, setan itu tidak akan melawan kita dengan langsung menyajikan di depan kita hal yang buruk, saudara. Itu setan yang bodoh. Setan yang bodoh, saudara. Setan yang bodoh itu namanya setan yang langsung terang-terangan kasih tahu, mari kita mau berzina, gitu kan ya. Mari kita membunuh orang. Setan bodoh, saudara. Setan yang pintar itu adalah ngasih kita yang kelihatan baik-baik, saudara. Tetapi menjauhkan kita dari engkor. Kita akan dikasih yang baik-baik. Saudara, merubah batu menjadi roti, saudara. Baik enggak? Yo baik toh. Namanya orang lapar. Juga sudah waktunya mesti buka puasa kan. Apa salahnya? Baik juga kan. Petrus itu apa yang enggak baik itu? Guru, kiranya Tuhan menjauhkan kamu sekali-sekali daripada hal itu. Yesus kan ngomong ya, anak manusia harus diserahkan, lalu dia harus mati di atas, diserahkan oleh para tua-tua, dia harus dibunuh oleh tangan orang-orang kafir. Oh, kiranya Tuhan menjauhkan kamu daripada itu. Baik enggak pikirannya Petrus? Baik dong. Yang dipikirkan Petrus itu apa? Justice, bener dong. Yang terjadi oleh Yesus itu ya, terhadap Yesus itu ya, justice atau injustice? Injustice kan ya. Yesus bersalah enggak? Enggak bersalah, diadili. Diadili secara tidak adil, dijadikan bersalah padahal dia tidak bersalah. Kan salah banget itu, pikirannya Petrus kan bagus kan, justice. Iblis itu ya, akan kasih kita hal yang baik-baik. Itu iblis yang pinter ya. Iblis yang keroco sih ya, ngasih kita yang sembarangan ya, yang kasar gitu ya. Biasanya berlaku untuk anak-anak kecil lah ya, rebutan makanan gitu ya, urusan kecil-kecil gitu sudah. Tapi iblis yang pinter sudah akan kasih kita yang baik-baik. Gereja itu harusnya yang persekutuannya dekat sekali, yang saling memperhatikan. Saya bukan against saling memperhatikan ya, bukan ya saudara. Tapi hati-hati saudara. Kalau kita sampai urusan ini diambil alih saudara ya, gereja menjadi identik dengan terutama keakraban. Atau gereja terutama diidentikan dengan apa? Kemeriahan. Diidentikan dengan kalau nyanyi hati saya enak. Diidentikan dengan hati enak saudara ya. Wah, itu bahaya sekali saudara. Gereja harus diidentikan dengan apa? Pengajaran firman Tuhan yang murni, yang diberitakan begitu saja. Ada aplikasinya, gak ada aplikasinya, seneng buat hatimu, gak seneng buat hatimu, beritakan saja. Begitu kita mulai seleksi, pilih ini, sudah. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan sudah. Nggak cepet nih sudah. Tapi kita bisa melihat gereja bergerak jauh sekali sudah. Ini tradisi kita sudah. Ini tradisi yang diperjuangkan dengan John Wycliffe yang dikutuk sebagai bidat,
Nggak sempat dihukum mati sih saudara. Tapi setelah mati nanti dia akan mayatnya digali lagi lalu terus dibakar saudara, dibuang gitu ya, dianggap sebagai bidat saudara. Kesian juga ya yang menggali saudara. Setelah menggali ketemu sama mayat yang udah busuk saudara. Kacau sekali saudara. John Wycliffe, Jan Hus sudah dibunuh, Martin Luther nyaris dibunuh tapi ya nggak berhasil dilindungi sama pangeran Frederick saudara. Ya, itu warisan yang kita miliki saudara. Saya berharap saudara dan saya boleh mulai melihat ya, apa sebetulnya yang paling signifikan di dalam gereja. Apa yang nggak boleh nggak ada dalam gereja. Kita kadang-kadang bisa bergumul dan mengatakan, wah kalau kayak begini ya, nanti jemaat jadi nggak mau datang loh. Kalau begini ya, nanti jadi susah loh untuk ngajak orang loh. Kalau gini jadi sulit untuk ngajak orang. Sudah tergantung sudah, kita mau kompromikan atau enggak sudah. Kita bisa ngajak orang banyak, orang bisa lebih seneng sudah. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan yang esensial yang harusnya didapatkan dalam gereja, buat apa itu? Kita kumpulkan mereka di sini itu jadi apa sudah ya? Kita berharap sudah ya, ini akan menjadi satu buah warisan tradisi yang kita pelihara sudah. Kita nggak boleh hilangkan sudah.